Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 14 Maret 2023, uang busuk kaum hedonis. Uang busuk kaum hedon. Tidak bisa dimungkiri, citra Kementerian Keuangan saat ini sedang jatuh-jatuhnya. Kelakuan sejumlah pegawai dan pejabatnya beserta keluarga mereka yang nirempati dengan kegemaran pamer kekayaan di muka umum tak hanya membuat masyarakat muak, tapi juga telah memaksa KPK bergerak memeriksa orang-orang di kementerian itu yang dicurigai menumpuk harta dari sumber yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Namun, kejatuhan Kementerian Bendahara Negara itu sesungguhnya juga menjadi berkah buat negeri ini. Kini, satu persatu, kelakuan pejabat publik yang bertingkah hedon dibongkar habis oleh publik. Bukan cuma mereka yang bekerja di Kementerian Keuangan, memainkan di instansi-instansi lain yang selama ini dikenal sebagai tempat basah. Ibarat permainan sepak bola, publik adalah gelandang pengumpan dan aparat penegak hukum adalah striker. Karena sejatinya gaya hidup hedon tak cuma membuat geli dan risih yang melihatnya, tapi juga sekaligus mempertontonkan dugaan aliran uang busuk. Aliran itulah yang mesti diperiksa, diselidiki penegak hukum, agar ketahuan apakah uang-uang yang dialirkan itu betul busuk atau tidak. Namun sayangnya, dalam hal pengungkapan keserakahan pejabat dan keluarganya, seringkali gerak publik jauh lebih gesit dan agresif ketimbang aparat pengawas dan penegak hukum. Aparat pengawas semacam Inspektorat Jenderal di kementerian layaknya macan ompong. Bahkan tak cuma ompong, kadang-kadang mereka pura-pura buta dan pura-pura tuli. Bagaimana tidak disebut buta dan tuli kalau mereka tidak tahu objek yang mestinya mereka awasi punya aset dan harta yang nilainya tak sesuai dengan profil jabatan dan gajinya. Di depan mata mereka, orang-orang hedon dan keluarganya terus memamerkan kemewahan. Mereka tak lihat atau pura-pura tak lihat. Aparat penegak hukum pun tak cukup bergas. KPK, Kejaksaan, Kepolisian hampir sama saja lambatnya dalam kasus ini. Setelah publik ramai-ramai menguliti tabiat buruk para pejabat itu, barulah mereka ikut turun tangan. Betul, mereka memang butuh landasan bukti yang kuat untuk mengusut kejahatan para pejabat hedon ini. Tetapi, tidak bisakah mereka sedikit lebih proaktif dan tak ragu untuk menindaklanjuti hal-hal yang mencurigakan dari mereka? Catat, setelah geger-geger soal harta pejabat ini, publik tidak mau lagi mendengar cerita tentang laporan adanya transaksi mencurigakan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang dicuekin KPK seperti yang lalu-lalu. KPK sendiri bilang data laporan itu bisa menjadi pintu masuk penegakan hukum. Lalu kenapa tidak langsung diusut? Kenapa menunggu heboh baru ada tindak lanjut? Ketegasan penegak hukum memang tidak akan bisa 100% mengubah perilaku pejabat yang gemar menumpuk harta haram dan kemudian memamerkannya. Bangsa ini punya persoalan pada kultur masyarakatnya yang terlampau cepat melompat ke fase pemenuhan gaya hidup. Padahal seharusnya untuk sampai ke situ butuh proses panjang dan mesti melewati fase-fase pembentukan etos kerja, disiplin, dan nilai terlebih dahulu. Karena itu pendekatannya harus berjalan seiring. Pemerintah harus pintar menciptakan dua ekosistem yang seimbang antara sistem penegakan hukum yang tegas, adil, serta proaktif, dan pembentukan karakter atau budaya, khususnya di lingkungan pemerintah yang tidak lagi menjadikan gaya hidup sebagai sesuatu yang mesti dikejar. Tanpa ada langkah radikal untuk menyeimbangkan dua hal itu, Nusantara akan terus seperti ini. Ketika publik teriak, hedonisme tiarap meskipun korupsinya tidak. Lalu ketika publik lelah dan diam, kaum hedon kembali bangkit dengan segala kelicikan mereka mengalirkan uang-uang busuk. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Eman, kalau bicara budaya hedonis ya Bang, itu kan sebetulnya kan begini Bang, ketika saya memposting sesuatu di media sosial saya, katakanlah Instagram, di situ kan ada fitur like Bang. Semakin banyak yang like itu saya akan semakin gembira. Wah, berarti saya memang diakui nih keberadaannya. Makin sedikit yang like, saya akan makin sedih. Nah, ketika kasus-kasus yang belakangan terjadi itu kan sarananya juga lewat media sosial Bang. Ketika Mario Dandi itu memamerkan kekayaannya, akhirnya diusutlah bagaimana sih kehidupan bapaknya, Rafael Alun Trisambodo. Nah, pertanyaannya Bang, apakah memang budaya hedon, budaya ingin tampil, budaya butuh pengakuan itu memang sudah jadi budaya di Indonesia, atau jangan-jangan itu menjadi budaya atau diperburuk karena kehadiran media sosial juga Bang. Zaman dulu kan tidak ada media sosial, jadi kita tidak tahu persis seperti apa kekayaan yang diduga tidak wajar ini. Bagaimana Bang? Iya, memang itulah budaya yang salah kaprah sebetulnya kan. Tadi kan saya jelaskan kan, kalau di negara-negara maju, prosesnya panjang. Jadi tidak gaya dulu yang lahir, tapi memang itu yang saya katakan itu adalah setelah eranya revolusi industri, ya kan, terus menciptakan etos kerja yang kuat kan, gitu kan. Disiplin dan nilai. Jadi nilai itu sebenarnya yang tertanam lebih dulu kan. Nilai kejujuran, kerja keras, kan gitu. Jadi sehingga memang ketika dia punya barang, jadi dia juga karena dia sudah mengapakan nilai, dia nggak mau sembarang. Memang layak, tapi juga dia akhirnya proporsional ya. Jadi katanya kan, kok tiba-tiba dia punya tas bermerek, tapi gaji nggak ada sebetulnya. Tidak masuk akal berarti gitu kan ya. Uang busuk ini kan. Gitu. Bang Eman, sebelum kita lanjutkan, kita akan bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Yunus Hussein. Pak Yunus Hussein, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Yunus, ini kasus kesekian kali ya Pak Yunus bahwa berawal dari kejadian ini anak yang berperilaku tidak benar, akhirnya mulai dibongkar lah bagaimana sumber harta kekayaan bapaknya. Tapi pertanyaannya begini Pak Yunus, kalau PPATK itu memberikan laporan transaksi mencurigakan kepada penegak hukum, juga kepada kementerian lembaga terkait, itu sifat laporan itu wajib ditindaklanjuti, ada sanksi pidana kepada lembaga yang diberikan kalau tidak menindaklanjuti, atau memang sifatnya hanya ya tidak ada kewajiban itu Pak Yunus. Bagaimana Pak? Jadi pertama, transaksi itu diidentifikasi oleh reporting party, oleh penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa. Bukan PPATK yang mengidentifikasi, PPATK hanya menerima saja. Jadi sekian banyak laporan yang masuk, PPATK melakukan analisis, memperdalam ya, menghasilkan 4 produk, yaitu informasi, hasil, yang kedua analisis, hasil analisis, yang ketiga hasil pemeriksaan, yang keempat rekomendasi. Jadi kalau udah khusus untuk penegak hukum, kalau dia meminta atau diberikan hasil analisis oleh PPATK, dia harus menindaklanjuti. Sebaiknya tidak lanjut itu dengan melakukan penyelidikan. Penyelidikan dengan mencari alat bukti, sudah petunjuk PPATK tadi. Kalau sudah ada 2 alat bukti, artinya bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya indikasi pidana, misalnya gratifikasi, maka sudah terbukti ada pidana dan ada calon pelakunya. Nah itu bisa ditingkatkan menjadi penyidikan. Kalau nggak ada ya bisa dihentikan. Gitu. Jadi wajib ditindaklanjuti oleh penyidik. Kalau laporan analisis atau pemeriksaan oleh PPATK ya. Kalau penyidiknya tidak menindaklanjuti, ada sanksi pidana tidak Pak? Ya ada sanksi pidana. Memang kita ini PPATK, penegak hukum itu sebagai suatu kesebelasan ya. PPATK itu sebagai playmaker, midfielder, gelandang yang memberikan umpan kepada striker. Striker itu para penyidik tadi, KPK, polisi, jaksa dan seluruh penyidik. Umpannya bisa bagus, bisa enggak. Tapi bisa juga umpan yang bagus tidak jadi gol. Karena terupanya digocek-gocek atau mungkin capek atau masuk angin bisa juga gitu ya. Jadi tidak ada sanksi pidana kalau mereka tidak lanjut. Memang kita minta feedback dari mereka kalau mereka tidak lanjuti. Kalau enggak kita juga bisa bertanya kepada
atasannya, kepada Kapolri, Jaksa Agung atau Ketua KPK, bagaimana pola pelaporan itu? Bisa itu. Oke, Pak Yunus, ada tidak ya kira-kira bisa kita perbaiki Pak mekanisme yang ada supaya kemudian hasil produk dari PPATK itu memang efektif? Jangan-jangan nanti masyarakat berpikir kalau memang tidak ditindaklanjuti atau ya didiamkan sekian tahun, ya percuma juga ada PPATK. Ada upaya perbaikan tidak Pak Yunus? Ya harusnya ada. Jadi pertama, kalau menurut saya maunya diumumkan secara agregat yang dilaporkan sehingga media masyarakat bisa bertanya. Yang kedua, harus ada persepsi yang sama antara penyidik dengan PPATK bahwa itu harus ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Kemudian yang ketiga, treatmentnya itu jangan dianggap pengaduan masyarakat, dianggap itu hasil analisis itu sudah setengah matang. Analis itu jago-jago, udah pakai database termasuk LHKPN, jadi harus ditindaklanjuti dengan penyelidikan, dan antara mereka harus ada koordinasi, komunikasi, kerjasama yang baik. Kalau enggak, hasilnya tidak akan optimal. Pak Yunus, terakhir Pak, kalau misalnya ya aparat penegak hukum yang sudah diberikan laporan tidak menindaklanjuti, PPATK boleh tidak Pak untuk memberikan konferensi pers apa yang sudah disampaikan kepada aparat penegak hukum, atau itu dilarang undang-undang Pak? Bagaimana Pak? Boleh saja, tapi disampaikan jangan spesifik menyebut nama reporting party, nama banknya atau nama telapor. Sebutkan saja misalnya kami sudah menyampaikan tahun ini sekian kasus, tapi yang udah sampai ke poin berapa, itu bisa. Kalau saya dulu secara agregat saya sampaikan seperti itu. Bahkan kalau perlu saya temui Kapolri, Jaksa Agung, kita tanya, ini laporan kita udah sekian, gimana perkembangan? Nah, baru dia bergerak. Oke, kita harapkan memang ini adalah salah satu lembaga yang bisa mencegah ya uang busuk kaum hedon ini semakin banyak. Terima kasih Pak Yunus Hussein, mantan Kepala PPATK, sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Yunus. Singkat saja Bang Elman, PPATK ada, tapi tadi dikatakan bahwa harus ditindaklanjuti. Tapi kan kasus RAT disebut-sebut bahwa itu sudah sekian tahun sebetulnya dilaporkan, baru sekarang ketahuan karena kelakuan anaknya. PPATK bagaimana nih Bang? Ya memang ya serba salah ya. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh PPATK ini kan sudah benar. Jadi dia melaporkan hasil temuannya dan dilaporkan ke aparat penegak hukum, ya KPK, ya kejaksaan, ya kepolisian kan. Sebetulnya ketiga lembaga penegak hukum ini yang harus proaktif. Jadi sebetulnya kita nggak perlu harus memaksa PPATK untuk konferensi pers atau mengumumkan, karena memang tugas dia adalah memonitor, atau mempelototin. Oh ini terjadi ini. Dan ketika barang itu sudah sampai ke penegak hukum, apakah itu KPK, apakah itu kepolisian, apakah itu sebetulnya ketiga lembaga penegak hukum ini yang kita katakan wajib hukumnya untuk menuntaskannya. Jadi tidak boleh dia bilang belum ada dua alat bukti. Ya kalau tidak dicari, kalau tidak dicari betul, ya nggak ada juga. Barang bukti itu tidak akan hadir, Leo. Iya. Jadi memang perbaikan mekanisme ya Bang. Pokoknya KPK, kejaksaan, kepolisian. Kalau ketiga lembaga penegak hukum ini melempam, diam, tidur, nyenyak, ya itulah kejadian yang 300 triliun itu. Terjadilah RAT ini. RAT ini ya. Baik, kita harus jeda dahulu Bang Elman, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari,
Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini kita akan mendengarkan suara pemirsa Metro TV, Bang Elman, terkait dengan editorial pagi ini. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat, ada Pak Bion Hidayat. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Bion. Silakan Pak, pendapat Anda Pak, singkat padat saja ya, silakan Pak Bion. Pak Bion. Selamat pagi Bung Leo dan Bang Tanir. Ya, silakan Pak, langsung saja Pak. Ya. Jadi begini, ini menarik ini temanya. Pertama adalah ini lebih dari manifestasi cara hidup setan yang bagaimana mekanisme ya. Jadi hedonisme ini adalah cara hidup yang berglamoran, yang notabene membawa ke arah korupsi. Persoalannya adalah saya tidak melihat pada Menteri Keuangan saja, tapi marilah kita berantas hedonisme ini di seluruh jajaran kehidupan kita, baik itu instansi pemerintah, parlemen maupun BUMN, BUMD maupun BUMN. Nah, persoalannya adalah ada teori mekanisme political sistematis. Nah, inilah yang dimaksud dengan cara-cara korupsi sistematis. Itu satu. Lalu yang kedua, ketika kita bicara kata uang busuk, memang ini busuk uang yang dimakan oleh para pejabat yang korupsi. Nah, oleh karena itu, Presiden, kembali saya mengatakan kepada Pak Jokowi, keluarkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Saya bicara politik hukum, karena saya sebagai seorang lawyer, mengamati hukum dan politik. Jadi, ketika kita bicara politik hukum, di sini munculnya payung hukum, yaitu Perpu. Harus ada payung hukum ya, Perpu ya. Oke, terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk pemikiran Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bion ada Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo dan Bang Elman. Selamat pagi Pak, silakan Pak Sunoto. Yang busuk itu bukan uangnya, uangnya sih biasa-biasa aja. Yang busuk itu kaum hedonnya, karena saya sampaikan dengan konversi dulu Bang Leo. Itu 300 triliun kalau dikonversi ke lembaran ratusan ribu, itu panjangnya 450.000 kilometer, ekivalen dengan 450 kali panjangnya Pulau Jawa. Luar biasa kan? Dan ini kalau digubedin mengelilingi bumi, itu 11 kali keliling bumi. Iya kan? Nah, jadi kalau didekati dengan berat itu sampai 2.820 ton alias 105 kontainer. Dan kalau kontainer itu dijejer itu bisa 2 kilometer itu panjangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak mengerti by manajemen di pemerintahan kita. Mahfud itu waktu sebelum membuka ke media itu udah ngomong ke presiden belum? Iya kan? Karena ini juga ada atas nama Elsprit the Corps, iya kan? Tapi ada bagusnya dengan sekaligus dibuka, rakyat akhirnya tahu. Nah, dengan kasus-kasus seperti ini, guyonannya Bang Elman, inilah yang kadang-kadang saya pengen jadi presiden tuh untuk beresin yang kayak gini-gini Bang Leo. Jadi memang ini sebuah kebiadaban, dan kalau banyak pihak sekarang untuk mendesak supaya Sri Mulyani mundur, itu saya setuju 100%, karena apapun bahwa dia sebagai manajer di Departemen Keuangan ini adalah terjadi sebuah kelalaian tersendiri. Jadi Mbak Sri, tolong dengan legowo mundur saja. Masih banyak orang yang ahli ekonomi, bahkan economical engineer, bukan hanya sekedar ekonom. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sunoto ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Hilman. Selamat pagi, silakan Pak Edward. Ada 3 poin yang ingin saya soroti. Yang pertama,
kan ada inspektorat yang sekarang saya lihat garang benar itu, Dirjen Keuangan itu. Selama ini kemana mereka? Apakah sistem mereka tidak mengatur pengawasan yang begini? Apalagi informasi itu dari tahun 2009 sudah diduga ada transaksi yang mencurigakan. Belum indikasi korupsi belum, tapi informasinya. Tapi sekarang kayaknya mereka garang bener itu. Lah, mereka selama ini kemana? Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kekayaan Indonesia itu luar biasa, Bung. Ini aja pencapaian target pajak kan melebihi target ini. Setelah dikorupsi bermiliar-miliar oleh beberapa beratus-ratus oknum. Artinya kalau tidak dikorupsi, jadi konsultan pajak itu kan mengecilkan pajak hitungannya. Berarti kalau pajak itu dilakukan dengan benar, berarti bisa berkali-kali lipat lagi penghasilan pajak Indonesia. Yang ketiga, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bung Hilman. Kalau ditelisik satu persatu, bukan Departemen Keuangan aja. Seluruh pejabat itu tarung telisik, jangan-jangan sama. Korupsinya luar biasa. Nah, inilah yang menghancurkan negara kita. Kenapa negara kita lamban sekali untuk mencapai negara maju. Sebenarnya kita sudah dengan sumber daya alam, sumber daya manusia yang luar biasa. Kita sudah jadi negara maju. Nah, ini mudah-mudahan ini menjadi kesadaran, introspeksi diri. Kita akan melakukan hal yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Ini juga menjadi pertanyaan, Bang Eman. Tadi ada pemirsa yang mengusulkan, Pak Sunoto ya, Sri Mulyani mundur. Apakah kemudian itu akan menjadi penyelesaian atau bagaimana? Iya, saya pikir kalau meminta Sri Mulyani mundur, Menteri Keuangan, menurut saya sih nggak pas ya. Saya mau katakan ya, apa yang terjadi di Departemen Keuangan hari ini, yang 300 triliun itu transaksi janggal, itu. Kalau katakanlah kalau Pak Mahfud mau jujur, maksud saya Pak Mahfud juga jangan hanya berani untuk menggoyang Kementerian Keuangan. Kalau beliau berani menggoyang instansi lain, katakanlah berani nggak Pak Mahfud menggoyang Kejaksaan misalnya, berani nggak menggoyang kepolisian, berani nggak menggoyang di Departemen Pertahanan, berani nggak menggoyang Departemen Pertambangan, Perindustrian, perdagangan, dan sebagainya gitu. Kalau berani, saya pikir hari ini tidak hanya Departemen Keuangan yang kebakaran jenggot, semua mungkin akan kebakaran jenggot. Nah, jadi maksud saya, inilah saya mau katakan, ini kan soal nilai kan. Jadi nilai ini sebenarnya kan kesalahan bersama. Ya pemerintah salah, ya kita salah, semua salah. Mari kita mulai dari nilai lagi kan gitu. Tapi tidak mudah. Kedua yang saya mau katakan sebetulnya, tadi kan PPATK udah jelaskan. Mereka secara rutin melaporkan kepada pihak penegak hukum. Hasil endusan mereka, hasil temuan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Kan kalau dugaan saya, kan mereka ya tanda kutip ya diamkan. Sebab kalau mereka tidak diamkan, 300 triliun ini tidak perlu terjadi, Leo. Maka tadi saya heran beberapa hari lalu saya tonton di stasiun televisi ada mantan pimpinan KPK, dia bilang ini KPK begini. Zaman dia pimpinan KPK melakukan apa? Emang ini kejadian 300 triliun ini baru hari ini? Dari 2009 ini kan akumulatif. Dari 2009 katanya. Jangan-jangan juga sebelum itu kan. Jadi dia waktu itu apa? Jadi maksud saya, mereka yang pandai ngomong, jangan juga jago menyalahkan sekarang ini. Saya tidak bermaksud membela Ibu Sri Mulyani. Pasti ada kelalaian. Tapi kelalaian Ibu Sri Mulyani ini juga memang tidak mudah dia tidak lalai. Bagaimana? Ya kan dia ditarget. Jadi kalau menurut saya, mari kita perbaiki. 300 triliun ini dikejar. Dan yang kita harapkan adalah KPK, Kejaksaan, Kepolisian, buktikan dulu. Buktikan kinerjamu, buktikan dulu keinginanmu untuk memberantas korupsi itu, kerjalah. Jadi jangan membiarkan laporan PPATK itu menjadi omong kosong. Formalitas. Sayang kan, tadi kan menurut saya kan Pak
Pak Yunus kan terang benderang. Jelas itu, jelas sekali. Memang mungkin harapan saya ke depan, PPATK itu mungkin secara periodik, katakanlah sekali 3 bulan diumumkan. 3 bulan ini kami telah melaporkan sekian belas ke KPK, ke kepolisian, ke sana ini. Tapi sepanjang yang kita pantau, belum ada follow up. Itu aja. Supaya masyarakat juga ikut memintakan kepada penegak hukum untuk memfollow up ya. Ini kan sepertinya tiba-tiba, ya saya tidak mau mengatakan tidak salah itu Departemen Keuangan, salah. Tapi kalau salah, Leo, menurut saya tidak hanya Departemen Keuangan, semua instansi pemerintah, mohon maaf, kalau dipelototin, kalau diperiksa, sami mawon. Jadi ini yang 300 triliun ini kan baru dari apa? Kementerian Keuangan. Kalau semuanya, jangan-jangan 5.000 triliun. Melebihi APBN kita, Leo. Bang, pertanyaannya begini, Bang. Ini kan sesuatu yang tidak mudah dan tidak bisa cepat. Karena budaya ya. Sayangnya sudah menjadi budaya. Hedonis, tidak peduli asal uang kita, asal aset kita. Yang penting saya kaya, saya dipandang orang, dipuji orang, hebat. Pertanyaannya, Bang. Untuk membersihkan kaum hedonis, budaya hedon, budaya yang penting instan, cepat dapatnya, tidak peduli asalnya bagaimana, kita bisa tidak kita lakukan? Atau jangan-jangan memang ini sudah jadi budaya yang tidak bisa kita ubah, akhirnya harus kita wariskan lagi kepada anak cucu kita, dan akhirnya kita tidak jadi negara maju juga, Bang. Bagaimana, Bang? Sebetulnya bisa. Ini kan soal keteladanan. Contoh. Sebetulnya Pak Jokowi kan sudah memberikan keteladanan. Nah, itu dia. Hidup sederhana. Yang saya heran, keteladanannya Pak Jokowi kan tidak ditiru. Saya pikir juga Ibu Sri Mulyani tidak hedonis, tidak apa adanya, ya kan dia juga nggak heboh, nggak pamer tas, gitu kan biasa aja. Sayangnya memang di situ yang saya katakan, di mana sebetulnya Inspektorat Jenderalnya, kan sebetulnya kan Ibu Sri Mulyani kan sudah melimpahkan tanggung jawab itu kepada Inspektur Jenderal. Ke Irjennya ya. Tapi kalau Irjen ini juga bobok siang, bobok malam, bobok pagi, lah pripun. Kalau orang Jawa bilang gitu, bagaimana? Ya pripun, kan gitu kan. Jadi Bang, itu yang saya katakan. Iya, pertanyaannya Bang, kemudian bagaimana kemudian kita bisa mengubah pola pikir ini, Bang, atau sikap hidup? Karena jangan-jangan, Bang, kalau jujur melihat ke dalam diri, kita ini pun ternyata ingin diakui orang, ingin dipuji, ingin terlihat kaya, hebat, tidak peduli asal kekayaan kita, Bang. Apakah ini kemudian menjadi warisan bagi anak cucu kita? Apa yang persis kita bisa lakukan dalam waktu singkat, Bang, untuk membuang budaya hedon ini? Kita bahas di bagian berikut. Bang Herman dan Pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih bisa masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Herman, kan dari sejak kecil itu ditanamkan bahwa jujur itu paling penting. Tidak boleh mengambil harta yang bukan milik, itu juga ajaran, Bang. Tapi ketika makin besar, di sekitar kita makin banyak orang yang, dia baru mulai menjabat tiba-tiba langsung jadi super kaya. Itu kan akhirnya membuat orang bisa jadi goyah, Bang. Dan akhirnya masuk juga ke arus haram untuk mendapatkan uang supaya bisa hedon juga. Ini bagaimana mencegah itu, Bang? Ya, memang itulah sebetulnya kealpaan kita yang mengabaikan. Kalau dulu kan zaman kami ini kan belajar civic. Budi pekerti. Ya, budi pekerti kan gitu kan. Ya, jadi kan itu juga sebenarnya tagline Pak Jokowi ketika maju 2014 kan, pembangunan revolusi mental. Revolusi mental. Jadi, sebetulnya Presiden Jokowi jauh-jauh hari sudah melihat ini masalah besar. Dan beliau menekankan revolusi mental. Memang hanya dengan cara itu kita bisa memberantas hedonis ini.
Jadi itu tadi yang kita katakan, mengapa bangsa lain sukses? Karena memang itu butuh waktu yang panjang. Jadi fase itu yang terlewatkan. Kita instan bypass itu ya. Kalau bangsa-bangsa lain, fase itu dia jalanin. Tadi saya katakan waktu revolusi industri itu, dia sambil menanamkan disiplin. Etos kerja yang kuat dan nilai. Dan itulah sebetulnya kalau kita rangkum, itulah revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi sejak tahun 2014. Sayangnya, saya nggak tahu progresnya gimana ini. Saya bukan orang yang tepat untuk menilai itu. Tapi saya harus mengingatkan, itulah sebetulnya kenapa. Jadi Presiden Jokowi sudah melihat ini masalah besar, Leo. Tapi mungkin saya nggak tahu, ya mungkin berkejar-kejaran waktu yang bersamaan. Mana harus kita... Karena kita ketinggalan fisik juga, Bang. Ya makanya. Begitu rupa. Tapi sebetulnya fisik dibangun, tapi revolusi mental ini juga harus dibangun juga. Nah, kalau tidak, ini akan terus. Kamu bisa bayangkan, dia tidak merasa risih, dia tidak merasa geli memamerkan hasil uang busuk, gitu. Hasil curian. Hasil curian. Kan itu yang saya katakan kan, yang kita salahkan juga ketika KPN itu dilaporkan. Ya kan, dilaporkan, pertanyaan saya, itu diapakan? Kan mestinya kalau seorang Leo misalnya, eselon 3 melaporkan LHKPN, berapa? 15M. Saya harus, eselon 3, jabatannya apa ini? Berapa gajinya? Kok sampai ada 15M? Kerja berapa lama? Kerja berapa lama, kok bisa? Nah, tiba-tiba nanti 2 tahun kemudian, ketika Leo promosi eselon 2 meledak menjadi 25 miliar. Ini dari mana lagi nih? Nah, ini yang saya katakan. Pertanyaan saya kepada yang berwenang, nasib LHKPN itu diapakan itu? Apakah itu hanya ritual biasa, rutinitas biasa, formalitas tahunan? Kalau untuk apa gitu? Kan kadang-kadang juga mereka mungkin sekian persen baru sekian persen anggota DPR yang melakukan. Nah, ketika laporkan, jangan-jangan hanya jadi barang tumpukan. Jadi sekali lagi, Leo, memang ini pekerjaan bersama. Jadi kita tidak bisa melakukan ini pekerjaan Ibu Sri Mulyani. Ya enggak juga. Pekerjaan pemerintah bersama-sama elemen masyarakat dan semua kita harus taat. Jadi mulailah kita hari ini, jangan lagi kita lihat di medsos pamer-pamer tas-tas bermerek. Kalau pergi nonton Piala Dunia, jangan hahu gitu. Sampai saya mau enak saya. Baik, kita mulai dari diri kita supaya kita tidak kemudian tetap menjadi kaum yang hedon. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, ketegasan penegak hukum memang tidak akan bisa 100% mengubah perilaku pejabat yang gemar menumpuk harta haram dan kemudian memamerkannya. Pemerintah harus pintar untuk menciptakan keseimbangan antara sistem penegakan hukum yang tegas, adil, serta proaktif, dan pembentukan karakter yang tidak menjadikan gaya hidup sebagai sesuatu yang harus dipamerkan. Di atas semuanya, marilah kita hidup jujur dan teruslah takut akan Tuhan. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV.